Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa ashkuruhu syukra man talabal mazida minal malikid dayyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya war rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala amsali sirati sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal irfan. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana qaulahum illa an qalu Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasul nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, tentu mari sama-sama kita mengucapkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari dan mulia ini Allah masih beri kita kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, umur yang panjang, sehingga masih dapat melaksanakan fardu Jumat. Salawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dahulu dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, asbab disinari oleh cahaya Islam. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, manusia secara fitrah memiliki hajatnya di dunia, baik itu hajatnya dunia maupun akhirat. Manusia tidak akan mungkin tidak punya keinginan di dunia, namun Allah mengisyaratkan kepada manusia, jika engkau mau hajatmu terkabul, jika engkau mau ingin itu terkabul, maka ada cobaan dan ujian yang harus dilalui. Maka terjadi kesimpang siuran oleh rata-rata kita memaknai tentang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat itu selalu dipergunakan oleh kita hanya untuk mengucapkan kepada orang yang terkena musibah meninggal dunia. Padahal wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Sesungguhnya jika manusia memiliki hajat, maka garis lurusnya adalah ujian. Sebab ujian yang Allah beri itu tujuannya adalah untuk mengingatkan kita kembali. Terkadang banyak mungkin sekolah atau instansi dan lain sebagainya yang sengaja atau mungkin memang diberikan kepada anggota atau karyawannya sebuah masalah hanya untuk membuat agar punya ide-ide yang baru, punya pemikiran-pemikiran yang fresh. Begitu juga dengan Allah menguji manusia. Terkadang ujian dan cobaan yang Allah berikan itu untuk mengingatkan kepada manusia atas hajat yang engkau inginkan. Sama dengan orang yang ingin naik kelas hajatnya, maka ujiannya diberi soal yang mungkin akan membuat dia naik ke tingkat berikutnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Jika kita baca ayat itu menguatkan kepada kita satu kepastian bahwa seluruh manusia itu akan diuji. Pertama dengan rasa takutnya. Rasa takut akan kehilangan sesuatu. Rasa takut dengan hal-hal yang mungkin tak pernah dia bayangkan. Rasa takut dengan masa depannya.
Sebab hadirin bahwa salah satu masalah terbesar manusia adalah dia selalu mengurusi urusan Allah. Kita selalu khawatir dengan masa depan yang kita akan hadapi, padahal sesungguhnya ada urusan-urusan yang hanya bergantung kepada Allah dan Allah yang menentukannya, kita ambil alih di situ. Contohnya adalah jika Al-Quran kita baca, banyak kisah-kisah Nabi yang dapat kita jadikan ibrah. Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub itu diuji oleh Allah dengan penyakit yang belum pernah dirasakan oleh umat sebelumnya dan tidak akan pernah dirasakan oleh umat setelahnya. Jadi penyakit itu hanya ada di Nabi Ayyub alaihissalam. Dan ketika istrinya bertanya kepada Ayyub, kenapa tidak meminta kepada Allah untuk disembuhkan? Lihat jawaban Nabi Ayyub, dia mengatakan begini. Di dalam riwayat ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 15 tahun penyakit itu dialami oleh Nabi Ayyub. Tapi Ayyub mengatakan sudah berapa lama Allah beri kita kesehatan untuk hidup? Berapa puluh tahun? Lalu berapa tahun Allah kasih kita ujian untuk sakit? Aku malu meminta pada Allah, tunggulah nanti jika sama umurnya, sama tahunnya antara Allah beri kesehatan dengan sakit, baru aku minta pada Allah. Tapi hadirin, ini yang menarik dan menjadi kunci bahwa sesungguhnya satu ujian dan cobaan yang Allah beri kepada kita semua akan cepat diselesaikan oleh Allah. Fastajabna lahu, akan cepat diselesaikan jika kita mau mengaitkan masalah itu dengan urusan-urusan ibadah kita. Maka kata Nabi Ayyub, ketika penyakit itu mulai menggerogoti tubuhnya dan mulai membatasinya untuk tidak bisa beribadah pada Allah, kalimatnya begini pada Allah, ya Allah, Engkau yang paling sayang denganku, penyakit ini membuatku tidak bisa beribadah padamu. Hamba mohon tolong dipermudah hamba untuk ibadah. Fastajabna lahu. Maka setiap masalah yang dihadapi manusia, jika kita mintakan pada Allah dengan dalih untuk beribadah pada Allah, insya Allah akan cepat dikabulkan oleh Allah. Sama jika masalah itu ditanyakan, apakah Nabi Ayyub hanya diuji Allah dengan penyakit? Tidak. Nabi Ayyub itu nabi yang kaya raya. Dia punya banyak harta. Yang ketika Allah uji dia, hartanya habis. Nabi Ayyub juga punya 12 orang anak yang ketika Allah uji dia, ke-12-nya Allah panggil semuanya. Jika kita bertanya apa masalah kita di dunia, tolong cari role model yang sesuai untuk menyelesaikannya. Jika masalah kita adalah untuk lama diberi Allah keturunan, maka role modelnya adalah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria diberi Allah kepada kita ibrahnya, pelajarannya, bahwa ya Allah, aku tidak ingin semangat dakwahku ini, girah dakwahku ini berhenti hanya kepadaku. Mohon berikan aku keturunan yang bisa melanjutkan girah dakwah ini. Maka jika kalimatnya dikaitkan dengan ibadah pada Allah, fastajabna lahu, Allah akan cepat mengabulkannya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un menjadi prinsip dasar yang selalu dipegang oleh saudara-saudara kita yang profesinya sebagai tukang parkir. Dia mengatakan bahwa yang datang ke sini bukan kendaraanku, bukan milikku, aku diperintahkan untuk menjaganya. Begitu selesai dan diambil kembali, aku tak punya masalah. Sesungguhnya aku ini milik Allah, kita ini milik Allah, dan kita akan kembali pada Allah. Sesederhana itu sebenarnya kaidah yang diajarkan oleh Allah, bahwa aku titipkan kepadamu anak, aku titipkan kepadamu harta untuk engkau jaga, untuk engkau kembangbiakkan, untuk engkau kelola dan lain sebagainya. Tujuannya adalah supaya engkau berbekal nanti kembali padaku. Tapi jika itu nanti suatu waktu ku ambil darimu, jangan sampai itu membuatmu ingkar kepadaku. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Prinsip itu harus kita tanamkan di dalam diri. Sebab masalah yang hadir kepada kita tidak boleh kita jadikan sebagai kambing hitam untuk kita mungkar kepada Allah. Masalah yang hadir kepada kita jadikan sebagai motivasi dan pembelajaran sampai di mana. Tapi sesungguhnya setiap ujian dan masalah yang hadir kepada kita selalu terkorelasi dengan hajat kita pada Allah.
Jika kita minta pada Allah harta yang banyak, maka masalah yang dihadirkan Allah pada kita selalu berkaitan dengan itu. Jika kita minta pada Allah keturunan-keturunan yang soleh-solehah, masalah yang datang pada kita pun pasti selalu berkorelasi dengan itu. Maka hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, semakin banyak hajat kita pada Allah, maka bersiaplah untuk terus menerima ujian dari Allah dan bersangka baiklah pada Allah, sebab ujian yang Allah berikan itu untuk mencapai dan mempersiapkan kita menjadi insan yang siap menerima hajat kita dan ingin kita pada Allah. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalini wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara famtahu amanahu wa hadzara. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu sayyidul abrar. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, semua hajat itu akan diikat dengan satu doa kita pada Allah yang dibawakan khatib di awal tadi. Wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina fasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Doa ini untuk mengikatkan hati kita dan mengikat hajat-hajat kita yang tak terbatas, bahwa ya Allah, tolong jagakan hatiku dari sifatku yang selalu berlebih-lebihan, sebab sifat manusia yang berlebih-lebihan itu akan merusak keinginannya dan membuat hawa nafsu bisa menguasai tubuhnya. Semoga kita bisa amalkan doa itu dan kita anggap setiap ujian yang kita lalui adalah bagian dari proses diri yang berkembang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril ikhwanal muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril ikhwanal muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril ikhwanal muslimina wal mujahidina fi Palestin. Rabbana wa taqabbal du'a'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibadallah, Inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum yas'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.